ada papagaji dire kalaki kasi panahon na batago ko ka ba Tamam be kay wartawat untuk kumiti. Mundre ka kan nganano tang ka beto kume wartawan. Maleh ko nangu. Awi kakahakut dire. Wasipan. Ini lakon sa gagah mo yung malaki ng natibang kami ngumema at ko ngayon sawi. Setelah ladang dibakar, biasanya masyarakat atau pemilik ladang begitu apinya padam, mereka menabur bibit sawi, bibit bayam. Jadi seminggu 2 minggu sudah bisa dipanen sambil menunggu pembersihan lahan. Nah, kalau lahannya sudah bersih, baru mereka menugal padi. Nah, ini adalah acara menugal. Jadi benih baru ditugal, dimuatkan ke dalam lumbung padi atau lubang padi yang dibuat oleh beberapa orang yang dibilang bahasa daerahnya di sini ngehek atau bahasa Indonesianya menundang. Nah, jadi mereka ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu menundang, tundangnya yang dibuat dari kayu ulin supaya tidak cepat tumpul, dan yang kelompok lainnya membawa bibit padi. Selain pada ini tradisi kearifan lokal, biasanya masyarakat Dayak membuat ladang sebelum mereka menugal, sambil menunggu masyarakat lain untuk bergotong royong. Di saat itu mereka terlebih dahulu melaksanakan acara ritual. Kalau ritual itu seperti memanggil ganan padi biasanya, atau memohon izin kepada roh-roh yang dipercayai penguasa tanah. Jadi di situ ada ritual adatnya, ada taburnya. Nah, itu biasanya mereka lakukan di awal sebelum melaksanakan acara gotong royong menugal. Nah, jadi ada banyak tradisi yang diambil dari gotong royong menugal ini, bahwa dengan cara bergotong royong mereka juga bagi setiap pemilik ladang biasanya dengan semampunya mereka membuat semacam acara makan bersama, atau kalau orang di sini mungkin bahasanya lelauh gotong royong, lelauh menugal. Nah, artinya masak-masaknya itu mungkin itu sudah kewajiban ditanggung oleh pihak pemilik ladang. Nah, menugal atau membuat ladang dengan cara seperti ini bukan saja kearifan lokal, tetapi sudah menjadi tradisi. Nah, masyarakat di sini tidak bisa menyambung hidup kalau mereka tidak melakukan membuat ladang. Nah, jadi tidak bisa menyambung hidup karena di sini masih termasuk wilayah pedalaman yang memang turun temurun mereka sudah biasa hidup seperti ini. Hasil dari tuayannya nanti itu akan menutupi kebutuhan hidup dalam 1 tahun. Dan sebelum menugal, sebelum panen, mereka menanam sayur, menanam singkong, nenas, dan sebagai penguasaan lahan mereka biasanya
menanam tanaman keras seperti kebun karet. Nah, itu yang untuk menjadi pertahanan. Sedangkan penguasaan lahan oleh para petani peladang, kalau untuk nilai penguasaan lahan lebih jauh, sangat minim sekali, karena mereka hanya menggarap lahan dengan manual, dengan semampunya mereka. Jadi sangat jauh kalau dibandingkan dengan para investasi. Kalau para investasi itu bisa membuka lahan ribuan hektar, tetapi kalau petani seperti ini, paling dalam 1 tahun 1 kakak mereka hanya bisa menguasai lahan paling luas 2 hektar. Tapi kalau seperti ini, cuma bilang bapak pemilik ladang tadi, ini lahan luasnya cuma 1 hektar. Nah, jadi mereka sangat berharap bahwa ada keadilan pihak pemerintah. Kalau mereka tidak membuka ladang, mereka tidak mendapat. Mula awet tu jawet iku sa sebelum mak kelesok ngumai. Dor sa senang pikat sire bodor. Di motor ka jawet ni ko dor tu ngumai sebelum tu ngumai itu.